Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan tugas MIT analisis wacana. Sebelum saya mempresentasikan hasil tugas saya, perkenalkan, nama saya Musliha. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Mari kita saksikan cuplikan judul berikut. Yang pertama, judul saya Linguistic Categories, Means and World Views, dan yang kedua Discourse, Culture and Social. Materi yang pertama yaitu kita berbicara tentang linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, linguistik sendiri terbagi ke dalam dua. Yang pertama berbicara tentang linguistik primer atau yang utama adalah bahasa lisan, dan yang kedua adalah sekunder atau yang biasa disebut dengan bahasa tulisan. Nah, tadi kita sudah mengetahui linguistik secara terbagi ke dalam dua. Yang pertama primer dan yang kedua adalah sekunder. Nah, linguistik sendiri itu memiliki banyak temuan-temuan para ahli. Nah, salah satunya adalah temuan dalam pandangan Fairlock pada tahun 1989. Hubungan wacana dengan makna linguistik adalah terdapatnya fungsi hubungan antara konstruksi tekstual dengan kondisi-kondisi sosial, nah, instruksional dan ideologis dalam proses-proses resepsinya. Nah, struktur-struktur linguistik sendiri itu untuk menginstimasi dan mentransformasikan realitas. Linguistik sendiri memiliki 3 kategori. Nah, yang pertama, linguistik itu juga membagi ke dalam sub-disiplinnya, yakni bentuk, meaning, dan konteks. Nah, dari ketiga kategori ini nantinya akan berkaitan dengan yang pertama, struktur, arti dan makna, serta konteks intralingual dan ekstralingual. Nah, berdasarkan pengkategorian tersebut, linguistik terbagi ke dalam 2 bidang. Nah, biasa disebut dengan linguistik mikro dan yang kedua itu linguistik makro. Nah, ini juga biasa sering disebut dengan mikrolinguistik dan makro. Mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya, serta tata bahasa yang terdapat di dalamnya intralingual. Sedangkan linguistik makro mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa atau ekstralingual. Ferrar memasukkan pembahasannya mengenai cabang-cabang linguistik ke dalam linguistik mikro. Nah, adalah sebagai berikut. Yang pertama fonetik, yang kedua fonologi atau fonemik, dan yang ketiga morfologi, dan yang keempat sintaksis, dan yang terakhir adalah semantik. Cabang-cabang linguistik makro, yang pertama pragmatik, yang kedua sosial linguistik, dan yang ketiga antropolinguistik, dan yang terakhir adalah dialektologi. Baiklah, tadi kita sudah menyelesaikan pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bahasa dan pikiran. Nah, di sini banyak yang memperbincangkan antara bahasa dan pikiran itu sangat berkaitan. Nah, menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Edward Sapir dan Benjamin Lewis, melihat bahwa pikiran manusia itu ditentukan oleh sistem klasifikasi dari bahasa tertentu yang digunakan manusia. Nah, mereka menguraikan 2 hipotesis bahasa dan pikiran. Nah, itu terbagi ke dalam 2 golongan. Nah, yang pertama linguistic relativity hipotesis atau hipotesis relativitas bahasa, bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan bahasa kognitif dan bahasa kognitif non bahasa. Nah, yang kedua linguistic determinism, bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsikan dan menalar dunia persepsual. Nah, baiklah, tadi kita berbicara tentang bahasa dan pikiran. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bahasa dan pandangan dunia.
Nah, konsep sosiosemantis pada pandangan Fowler pada tahun 1986 tentang ketidaknetralan kode kebahasaan karena menjalankan fungsi representasi. Nah, kode kebahasaan atau lingual tidak merefleksikan realitas secara netral, tetapi kode lingual itu menafsirkan pengorganisasian dan pengklasifikasian subjek-subjek wacana. Nah, bentuk teori tentang bagaimana dunia itu disusun. Nah, hal itulah yang disebut dengan pandangan dunia atau ideologi. Bahasa tidak hanya sebagai pengetahuan yang internal dan pasif, melainkan sebaliknya, bahasa adalah aktivitas yang dibawa dalam berbicara, menyimak, menulis, dan membaca yang aktual dan intensif setiap hari. Kasus penerapan budaya dalam kajian wacana mengkaji tindak komunikasi di masyarakat dan syarat dengan budaya setempat. Nah, untuk bentuk wacana dalam kebudayaan dapat diketahui dengan wujud berupa ide, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, suatu wacana selalu membawa konteks budaya, sosial, dan ideologi. Dalam pandangan kritis, suatu wacana dapat dipandang sebagai praktik ideologi atau merupakan cerminan dari sebuah ideologi. Nah, menurut Van Dijk pada tahun 1997, ideologi dengan hubungannya dengan wacana yaitu berfungsi sebagai fungsi sosial. Nah, ideologi mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Nah, ideologi sebuah wacana dapat diamati melalui pilihan bahasa serta struktur gramatikal yang digunakan dalam penulisan. Nah, ideologi ini biasanya disesuaikan dengan target membaca sebagai konsumen. Kesamaan ideologi antara penulis serta pembacanya dianggap penting karena sebagai bagian dari legitimasi dominasi terhadap khalayak pembaca. Tadi pembahasan linguistik kategori, means and worldviews serta discourse, kultur, dan ideologi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.